Past life adalah kehidupan lampau dari semua makhluk yang berada di 31 alam kehidupan. Saya ingin berbagi cerita sedikit. Pertama kali saya mengetahui yang terjadi dan yang saya lihat ini adalah past life. Pertama saya sempat bingung dengan keadaan ini karena di tahun 2001 pertama kalinya muncul penglihatan past life diri sendiri dan membuat saya tidak tahu harus membahas, bertanya ke siapa. Saya tanya ke papa, beliau tidak tahu apa itu yang saya lihat. Saya tanya kepada seorang bante, dan bante tersebut mengatakan mungkin itu adalah past life atau kehidupan yang lampau. Tapi beliau tidak dapat memastikan persisnya. Nah, akhirnya saya diajak ke Thailand, wihara hutan yang tadi Wat Pa Bantat, oleh senior kenalan saya, yang dimana pada saat itu ketemu dengan seorang guru yang dikatakan sudah ada pencapaian kesucian. Dan beliau pun sudah mendapat julukan milioner Dhamma. Lalu saat saya di sana, saya mengambil momen bertanya mengenai apa yang saya alami selama ini menjadi kebingungan saya. Saya ceritakan semua yang saya lihat dan saya alami. Beliau sempat diam dan memandang saya dengan tatapan yang sangat dalam sekali. Tak lama kemudian, beliau mengatakan, ya benar, yang dilihat itu adalah past life, dan itu berkaitan dengan Dhamma. Singkat cerita, setelah 1 bulan saya di sana, akhirnya saya kembali ke Indonesia. Saya pun mulai banyak mempraktekkan ajaran Dhamma, dan tentu saya banyak mengambil perenungan-perenungan akan sebab akibat. Saya mulai memahami, mengerti bahwa apa yang saya dapat di kehidupan ini, baik buruknya, tidak luput dari karma dan buah yang saya tanam di kehidupan lampau. Banyak hutang piutang karma di luar perlu atau tidaknya mengetahui past life, menurut saya pribadi adalah perlu hanya untuk pemahaman dan pengertian saya. Perlu hanya untuk memantapkan keyakinan diri saya akan karma atau perbuatan dan wipaka, buah atau hasil. Tidak perlu untuk diratapi, tidak perlu untuk sebuah kesenangan semata. Tidak perlu juga untuk dijadikan sebagai alasan untuk apa yang kita alami di kehidupan saat ini. Semua jodoh banyak sekali. Orang tua, suami istri, anak, saudara, kawan, bahkan musuh. Semua hanya berputar-putar seperti lingkaran tanpa ada ujungnya. Tidak ada yang spesial, yang ada hanya sebuah pengetahuan, pengalaman baru, bibit buah baru, dan kebijaksanaan yang bertambah, atau malah hanyut larut dalam kenangan lampau yang tidak bisa diputar atau dijalankan kembali. Karena ada yang baik dan ada juga yang buruk. Oleh sebab itu, kita harus berhati-hati dalam mengetahui atau mendalami suatu pengetahuan yang baru. Pandai mencerna sebelum memutuskan sesuatu. Wajib merenungkan untuk hal-hal positif yang bisa kita ambil dan jadikan motivasi perbaikan diri, bukan sebaliknya. Itu untuk mengenai past life, bukan hanya saya. Kita semua bisa melihat ke arah sana apabila kita bisa melakukan, jalankan sila dengan baik, melakukan meditasi yang
sesuai dengan objek yang benar, bukan untuk bertujuan mencari kesaktian, bukan untuk bertujuan mencari sesuatu yang ingin kita miliki, tetapi meditasilah sesuai objek yang benar, untuk tujuan yang benar, untuk ketenangan, untuk mencapai nibbana. Selanjutnya, saya akan berikan sebuah kisah dari Dhammapada Yamakawagga mengenai seorang laki-laki perumah tangga mempunyai istri yang mandul. Karena merasa mandul dan takut diceraikan oleh suaminya, ia menganjurkan suaminya untuk menikah lagi dengan wanita lain yang dipilih olehnya sendiri. Suaminya menyetujui dan tak berapa lama kemudian istri muda itu mengandung. Ketika istri mandul itu mengetahui bahwa istri muda hamil, ia menjadi tidak senang. Ia merencanakan rencana jahat menggugurkan janin yang ada di rahim istri muda. Suatu kesempatan sebelumnya, dia menyampaikan ke istri muda bahwa jika kamu mengandung, kabari saya, karena saya punya ramuan yang cocok untuk ibu yang sedang mengandung. Kemudian istri mudanya tidak merasa curiga. Ia mengatakan kalau ia mengandung. Nah, pada saat istri tua mengetahui kalau istri muda ini mengandung, dikirimlah ramuan yang sebenarnya itu racun untuk menggugurkan janin, untuk diberikan ke istri muda. Ternyata istri muda keguguran. Kemudian hamil lagi untuk kedua kalinya. Istri tua juga mengingatkan untuk memberitahukan kalau dia hamil dan dia akan memberikan sesuatu. Ternyata digugurkan lagi. Sampai akhirnya si istri muda ini mengetahui kalau keguguran yang dialaminya itu tidaklah wajar. Akhirnya dia tidak memberitahukan lagi kehamilan yang selanjutnya kepada istri tua. Karena tidak diberitahu, kelahirannya sempat berjalan dengan baik. Tapi pada akhirnya istri tua mengetahui lagi kalau istri muda itu hamil. Kemudian digugurkan lagi sampai akhirnya karena terus berulang, permusuhan itu pun dimulai. Pada kelahiran berikutnya, istri muda terlahir sebagai seekor kucing dan istri tua terlahir sebagai ayam. Ayam mati dimangsa kucing. Kemudian saat terlahir kembali, istri tua terlahir sebagai seekor macan tutul. Istri muda seekor rusa betina. Rusa betina mati diterkam macan tutul. Dan akhirnya istri tua terlahir sebagai seorang wanita perumah tangga di kota Sawati dan istri muda terlahir sebagai peri yang bernama Kali. Suatu ketika sang peri terlihat sedang mengejar-ngejar wanita tersebut dengan bayinya. Ketika wanita itu mendengar bahwa Sang Buddha sedang membabarkan dhamma di wihara Jetawana, ia berlari ke sana dan meletakkan bayinya di kaki Sang Buddha sambil memohon perlindungan. Sedangkan peri tertahan di depan pintu, di pintu wihara oleh dewa penjaga wihara. Akhirnya Sang Buddha mengizinkan supaya peri diperkenankan masuk dan keduanya diberi nasihat oleh Sang Buddha. Sang Buddha menceritakan asal mula permusuhan mereka pada kehidupan yang lampau, yaitu sebagai seorang istri tua dan istri muda dari seorang suami, sebagai seekor ayam betina dan seekor kucing, seekor macan tutul dan seekor rusa betina. Mereka telah dipertemukan bahwa mereka
telah dipertemukan untuk melihat bahwa kebencian hanya dapat menyebabkan kebencian yang makin berlarut-larut. Tetapi kebencian akan berakhir melalui persahabatan, kasih sayang, saling pengertian, dan niat baik. Kemudian Sang Buddha membabarkan syair berikut ini. Kebencian tak akan pernah berakhir apabila dibalas dengan kebencian. Tetapi kebencian akan berakhir bila dibalas dengan tidak membenci. Inilah satu hukum abadi. Kedua wanita itu akhirnya menyadari kesalahan mereka. Keduanya berdamai dan permusuhan itu berakhir. Sang Buddha kemudian meminta kepada wanita itu untuk menyerahkan anaknya untuk digendong peri. Takut akan keselamatan anaknya, wanita itu ragu-ragu. Tetapi karena keyakinan yang kuat terhadap Sang Buddha, ia segera menyerahkan anaknya ke peri. Peri menerima anak itu dengan hangat, kemudian anak itu dicium dan dibelainya dengan penuh kasih sayang, bagaikan anaknya sendiri. Setelah puas, diserahkan kembali ke ibunya. Demikianlah pada akhirnya mereka berdua hidup rukun dan saling mengasihi. Jadi ajaran yang bisa dipetik adalah Sang Buddha adalah guru yang sangat ahli dalam mengajar. Kehadiran sepasang musuh ini dijadikan contoh hidup betapa kebencian sangat menghambat seseorang dalam mencapai nibbana. Sepasang musuh ini menghabiskan 3 kali kehidupannya hanya untuk saling berbalas dan sangat mungkin tidak berakhir jika mereka tidak bertemu Sang Buddha. Jadi ini adalah salah satu contoh di zaman Sang Buddha, kenapa perlu mengetahui past life. Kalau di kehidupan yang saat ini, yang pernah saya lihat dan kejadian juga, itu seorang istri yang diikuti oleh sosok makhluk, ternyata itu adalah suami di masa lampaunya yang pernah ia bunuh. Jadi itu sangat mengganggu kehidupan pribadinya. Akhirnya setelah dia mengetahui ternyata suami di kehidupan lampaunya yang pernah dia bunuh mengikutinya, makanya di kehidupan sekarang dia harus berusaha memaafkan dan selalu melimpahkan jasa untuk almarhum suami tersebut. Setelah dilakukan berulang-ulang, maka kondisi istrinya di saat ini sudah membaik perlahan-lahan. Tetapi suaminya yang di kehidupan lampau itu setelah dilakukan pelimpahan jasa, walau awalnya sulit untuk bisa menerima, akhirnya dengan pancaran cinta kasih yang diberikan oleh istrinya yang di kehidupan sekarang, beliau menerima dengan baik. Jadi sekarang kondisinya pun sudah membaik. Gitu. Jadi untuk kita hati-hati dalam berpikir, berucap, dan bertingkah laku. Karena hal itu bisa menyebabkan sebuah permusuhan yang akan berbahaya sampai kehidupan-kehidupan berikutnya. Mumpung di kehidupan saat ini kita mengenal dhamma dan mengenal kama, kita bisa mengontrol diri kita. Kita tahu kebencian itu bisa berakhir apabila kita balas dengan tidak membenci, dengan kita sering memancarkan cinta kasih, semuanya akan menjadi lebih baik. Mungkin itu dulu penyampaian sharing damanya dari saya. Selanjutnya kita tanya jawab di forum tanya jawab. Untuk waktu saya kembalikan kepada Kevin. Terima kasih. Oke, terima kasih ya Cimeta sudah men-sharing sedikit dulu di awal. Oke, kita
boleh langsung ke sesi tanya jawab. Tapi sebelumnya saya mau info sedikit peraturan di dalam Dhamma Talk ini, karena sebelumnya saya dan Cimeta juga sudah koordinasi tentang sesi tanya jawab ini. Nanti yang mau tanya boleh raise hand atau ketik di kolom chat, nggak apa-apa. Kalau nanti ada yang mau ketik di kolom chat, nanti saya akan tanyakan. Tapi kalau ada yang mau bertanya secara langsung, dimohon untuk raise hand dulu di Zoom karena tidak bisa mute sendiri. Nanti tidak bisa unmute sendiri, nanti saya yang akan bantu unmute. Terus pertanyaan ada sedikit peraturan dalam Dhamma Talk ini yaitu pertanyaan yang ditanyakan tidak diizinkan, pertanyaan yang paling menjurus ke personal atau melihat masa lalu dari personal orangnya. Benar begitu ya Cimeta ya? Itu tidak diizinkan ya Ci ya? Oke, terus yang kedua, dua pertanyaan terbaik akan mendapatkan kesempatan untuk dilihat oleh Cimeta. Nanti dua orangnya kita akan pilih dari panitia. Oke, boleh langsung aja. Ini ada yang sudah mau bertanya. Silahkan. Ya, silahkan. Halo, halo, Ya, halo. halo Cimeta. Aku mau nanya Cimeta. Ya, Kalau misalnya kita kan udah mengerti nih misalnya masing-masing apa hidup kehidupan kita sebelumnya kenapa gitu ya dengan masing-masing keluarga kita itu. Tapi masalahnya kalau misalnya mereka semua kondisinya masih hidup, apakah yang misalnya untuk mengurangi kita supaya mereka dari karma-karma lalu yang harus saya lalui gitu ya, tanpa ada pelimpahan jasa, apakah saya harus fokus ke yang masih ada atau yang misalnya yang udah meninggal dulu apa gimana, Ci? ya. Jadi kalau ternyata yang berhubungannya itu masih hidup, entah musuh, entah hutang karma ya, Oh, kita iya, baiknya dengan memancarkan cinta kasih. Kemudian kita tidak mungkin ya bisa mengubah mereka. Jadi kita coba perbaiki diri iya. kita Mhm. sendiri dulu. Kita coba menyesuaikan diri Mhm. dengan keadaan. Kita coba untuk menjadi lebih baik. Kita coba untuk lebih bisa mendengarkan Mhm. dulu apa yang mereka sampaikan, apa yang mereka inginkan. Jangan langsung Oh, kita sautin gitu, langsung jawab yang membuat mereka juga jadinya marah atau oh, tambah oh, sakit hati sama kita. Jadi dengarkan dulu, oh, kalau ada pendapat oh, yang memang kita rasa, oh, aduh nggak bisa nih, kita terima gitu. Jadi kalau kayak gitu udah iya ya. sabarin Mhm. dulu, diemin dulu, kita coba renungin. Oke, kata-kata ini misalkan terlalu menyakitkan. Oh, Kita iya. abaikan dulu, Mhm. kita fokus pancarin cinta kasih untuk diri kita sendiri, kemudian kita pancarkan untuk orang-orang yang berhubungan karma dengan kita. Lambat laun, perlahan semuanya itu akan membaik. Kebencian itu perlahan-lahan memudar. Oh, mhm. Mhm. Tetapi jangan pernah paksa untuk saya mau lupain, saya mau lupain, saya mau lepasin, saya mau lepasin. Jangan pernah Oh, paksa mhm. pikiran Mhm. seperti itu. Semakin kita paksa pikiran seperti Mmm, itu, mmm, semakin membuat kita mhm. menderita. Biarkan mengalir begitu aja. Apabila ada pertemuan yang mengharuskan kita bertemu, ya Mhm. mengalir, bertemu gitu. Jadi Oh, secara general mhm. dengan siapapun, dengan apapun yang terjadi, ya pertemuan itu lakukan gitu. Tetapi kita harus bisa menjaga sikap, menjaga ucapan. Kalau kita merasa pada saat baru ngelihat aja, aduh, udah nggak enak nih, udah sebel aja gitu. Ya udah setelah acara kita ikutin sebentar, kita pamit pergi. Usahakan kita tidak membalas apapun yang mereka lakukan untuk kita. Yang Oh, penting kita kontrol diri kita sendiri oh, dulu mhm, mhm, mhm. gitu. Yang penting diri kita dulu. Oh, Karena kalau kita heeh, bisa betul mengontrol betul. semuanya dengan Heeh, baik, maka ke heeh. depannya musuh-musuh kita pun juga tidak akan terlalu frontal.
Jadi seperti ya Iya, hukum iya. fisika ya, ada aksi, Iya, ada reaksi. betul. Ketika mereka kasih aksi, kita jangan kasih reaksi. Semakin kita kasih reaksi, semakin menjadi gitu. Jadi Oke. ikutilah alurnya sesuai yang berjalan. Maaf Cici, mungkin ini pertanyaan terakhir menanggapi yang tadi Cici jawab ya. Ini maksud aku kalau misalnya dari akunya ceritanya aku udah dalam tahap oke, aku udah nggak akan benci dia. Tapi kalau memang dia masih membenci akunya itu udah di luar kekuasaan aku berarti gitu ya. Maksudnya aku udah nggak Iya. bisa ngapa-ngapain lagi gitu. Selain harus setiap hari memanjatkan cinta kasih aja gitu nggak apa-apa gitu ya Ci. Tetapi ya, dengan kita sering memancarkan cinta kasih, kebencian itu secara tidak langsung yang dia pancarkan ke kita, itu pun secara tidak langsung memudar loh. Itu. Oh, Karena jadi ya, karena saya sendiri pernah mempraktekkan hal itu dan itu beneran iya. terjadi. Makanya kita harus lakukannya dengan sungguh-sungguh, bukan cuma sekedar semoga dia bahagia, tapi benar-benar itu dari Iya, hati kita melakukannya gitu untuk diri kita sendiri dulu lah yang utama. Karena kita harus memperbaiki diri kita sendiri dulu gitu. Karena kita tidak bisa selalu menganggap kita benar nih, dia Iya, salah, betul. nggak bisa. Kita tetap harus selalu Iya, introspeksi betul, diri betul. kita. Tuh. Iya. Oke, Ci, maaf Ya. banget. Ini jadi aku untuk mengkonklusi terakhir aku adalah kalau misalnya orangnya mungkin lebih dari 3 gitu ya. Dan maksudnya kan banyak nih membernya keluarga saya gitu ya. Jadi ketika saya mulai satu-satu, apakah ada kemungkinan itu misalnya sebelum mereka meninggal dia akan tetap membenci saya atau saya harus benar-benar semuanya dengan serius sampai sebelum meninggal itu mereka udah nggak ada kebencian ke saya. Semua itu tergantung dari usaha kita sendiri. Bagaimana kita mengusahakannya. Oh, Mm. oke sih. Terima kasih banyak Cici atas Oke. jawaban-jawabannya sangat membantu saya sekali. Terima kasih banget Cici. Terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, makasih pada saudari Jenny yang sudah bertanya. Kita lanjut sih ya. Sebentar ya, teman-teman yang di resen tunggu sebentar ya. Ini ada pertanyaan yang di chat juga. Kita gantian biar adil. Ini Ci, ada yang menarik nih. Apakah kita bisa tahu past life lewat mimpi secara general, Ci? Ya, kalau pas live lewat mimpi, memang itu bisa aja terjadi. Tetapi kadang itu potongan-potongan sih. Jadi, misalkan, salah satunya ya, kayak mimpi lagi berperang di zaman, entah zaman apa, tapi merasakan ini saya yang lagi berperang nih di sana gitu. Itu paling hanya sepotongan gitu aja, tapi tidak tahu musuhnya siapa atau kondisinya bagaimana. Biasanya loncat-loncat. Nanti kapan, udah lama setelah dia rajin meditasi, setelah dia banyak melatih sila dengan baik, itu biasanya muncul alami. Karena semua memori past life itu ada di dalam, di memori kehidupan kita gitu. Jadi suatu saat itu cepat atau lambat pasti akan keluar yang berkesannya. Biasanya yang muncul di mimpi yang berkesan-berkesan gitu sih. Oke, semoga cukup menjawab Ci ya. Kita lanjut ke saudara Andri karena sudah bertanya dari tadi. Sepertinya juga sudah capek angkat tangan Ci. Silakan saudara Andri. Selamat malam, Cimeta. Iya, malam Ko Andri. Mau nanya, Ci. Tadi Cimeta kan bilang kalau misalnya kita rajin merawat sila. Sorry, silakan. Rajin merawat sila dan rajin bermeditasi, nanti kan kita bisa mengingat past life kita. Sedangkan waktu kita bermeditasi, kita kan diharuskan untuk fokus pada objek. Misalnya saja objek nafas. Nah, gimana caranya kita bisa tahu ataupun mengingat, padahal kita harus
selalu harus kembali ke objek. Misalnya kita melihat apa, harus kembali lagi ke objek. Betul. Gimana caranya kita bisa tahu past life kita, padahal kan kita dituntut untuk selalu fokus ke objek. Ya. Terus Mm-mm. boleh langsung ya 2 pertanyaan ya. Oke, baik kok. Ya, terus kemudian yang pertanyaan kedua mengenai pelimpahan jasa. Mm-mm. Pelimpahan jasa ini kan dibutuhkan bagi keluarga kita yang terlahir di alam peta. Mm-mm. Tapi kan ada peta, kalau tidak salah kan peta yang ada di alam para datu Pajawika peta saja yang bisa menerima pelimpahan jasa ya. Mm-mm. Bagaimana kalau keluarga kita terlahir di alam peta yang bukan alam peta yang bisa menerima? Apa Oke. yang harus kita lakukan? Terima kasih, Ji. Iya. Oke, saya jawab yang pertanyaan pertama dulu ya, Ko. Ini untuk mengetahui past life sendiri itu tidak mudah ya, Ko. Saya pun setelah muncul bisa tahu past life saya ini, ternyata setelah saya selidiki, itu saya sudah berlatih, samadhi, sudah berlatih melakukan, menjalankan sila dengan baik, sudah 6 kehidupan. Jadi tidak di kehidupan saat ini juga saya langsung bisa gitu. Jadi ini adalah hasil dari setelah sekian kehidupan yang berbuah gitu. Jadi kita yang saat ini sedang berlatih meditasi, jangan pernah berharap apapun. Lakukan, jalankan meditasi dengan baik sesuai objek yang sudah diajarkan Guru Agung Sang Buddha, dan juga kita jalankan sila dengan baik, pupuk parami di setiap kehidupan dari pikiran, ucapan, dan tingkah laku kita. Itu terus, kemudian untuk yang pertanyaan kedua, mengenai pelimpahan jasa untuk yang keluarga atau siapapun, ketika kita ingin limpahkan, ternyata makhluk tersebut tidak berada di alam yang bisa menerima pelimpahan jasa, ya tidak ada apapun yang bisa kita lakukan. Kita tetap lakukan sebagaimana yang bisa kita lakukan. Pelimpahan jasa tetap kita sebut untuk para luhur dan semua makhluk yang berhubungan karma. Karena nanti biar karma si almarhum sendiri yang berbuah sesuai waktunya apabila dia sudah bisa menerima pelimpahan jasa. Karena kita tidak bisa mengkondisikan makhluk yang di alam peta itu ketika dia tidak bisa menerima pelimpahan jasa. Jadi hanya menunggu waktu dia karma baiknya berbuah sehingga bisa menerima pelimpahan jasa. Gitu kok. Saya boleh nanya tadi ya, berarti kalau boleh tarik kesimpulannya mengenai meditasi. Jadi sewaktu kita bermeditasi, misalkan tiba-tiba kita muncul seperti gambar potongan, entah itu potongan gambar-gambar apa, terus kemudian entah itu muncul wujud para dewa atau makhluk peta, itu berarti harus kita abaikan dan harus kita tetap kembali ke objek. Betul sekali. Betul sekali kok. Oh iya, oke. Iya. Makasih ya Ki ya. Sama-sama kok. Oke, terima kasih buat Ko Andri yang sudah bertanya. Kita lanjut lagi Ci ya. Wah, yang dari chat ini banyak banget Ci. Oke. Ini menarik Ci. Kalau misal selama hidup seseorang jarang melakukan perbuatan baik, hanya sesekali aja berdana, tapi juga tidak banyak melakukan perbuatan buruk. Kalau seperti itu, setelah meninggal, apa bisa terlahir di alam bahagia? Wah, melihat masa depan berarti ini, Ci. Silakan, Ci. Semua itu bergantung dari apa yang sering kita pikirkan, kita ucapkan, dan kita lakukan. Walaupun dia merasa tidak pernah berbuat jahat, sedikit melakukan perbuatan baik, itu karma tetap berproses. Pikirannya lebih banyak apa? Berpikir burukkah, berpikir negatifkah, atau berpikir positif? Ucapan, lebih banyak berucap positif, lebih banyak berucap negatif, lebih banyak berucap kata kotor, kata kasar, itu sangat berpengaruh. Karena satu pikiran membuahkan karma.
Satu ucapan membuahkan karma. Dan perbuatan pun juga sama. Jadi segala sesuatunya yang kita pikir, ucap, dan lakukan, semua akan ada akibatnya suatu saat nanti. Dan yang menjelang kematian itu bergantung dengan pikiran terakhir. Pikiran terakhir kita buruk, ya kita jatuh ke alam rendah. Pikiran kita baik tentu ke alam bahagia, ke alam dewa. Tetapi kalau yang misalkan meninggal, dia tidak berpikir apapun, tenang, terus tidak ada hal yang dia lekati, itu karma berproses. Kita pikiran ketika tutup mata, itu hanya sebuah pengantar. Misalkan seseorang banyak berbuat jahat, tapi pikiran terakhirnya dia berpikir yang baik ketika dia menolong anak kecil lah, atau menolong siapapun. Saat itu sekejap dia bisa langsung terlahir di alam surgawi, di alam bahagia. Tetapi setelah dia di alam surgawi, di alam dewa, karmanya berproses. Karmanya berproses, ternyata banyak karma buruk yang dia lakukan. Jadi sekejap juga dia langsung jatuh ke alam rendah. Bisa ke alam asura, bisa ke alam peta, atau ke alam neraka. Tergantung perbuatan, pikiran, dan ucapan yang dilakukan sepanjang hidupnya, saat ini maupun yang lalu-lalu. Oke, semoga cukup menjawab ya untuk saudari Vivi tadi. Oke. Selanjutnya ini ke C. Julia nih. Udah capek juga kayak dari tadi resen. Oke, silakan C. Julia. Sorry C, belum ke unmute. Oh iya, sorry ya. Silakan. Maaf agak gugup. Kedengaran ya? Dengar C. Salam meta dulu. Ya, ya. Itu mau tanya mengenai meditasi. Itu kalau meditasi boleh nggak dengan tujuan meningkatkan spiritualitas atau tidak disarankan untuk tidak disarankan ya? Tidak. Oh, jadi mengalir aja gitu ya? Ya, sesuai objeknya. Bila Cici ambil objek nafas, menyadari nafas masuk dan keluar. Oh, begitu. Terus mengenai past life ya, past life itu kalau misalnya merasa terbawa beberapa sifat dari past life lampau, itu bagaimana mengatasinya ya? Karena kadang sifat sepertinya agak keras gitu. Saya sih pernah mimpi ya, cuman nggak pasti juga, cuman tapi berhubung sih sifat-sifat saya di kehidupan sekarang. Jadi apakah ada yang bisa mungkin dengan meditasi ya untuk memperbaiki sifat dan pikiran? Ya. Kalau sifat karakter seseorang, semuanya kita pasti terbawa dari kehidupan yang lampau gitu. Jadi di kondisi sekarang ya, kita sadar nih sifat jelek kita apa, kita perbaiki. Jadi jadikan setiap hari itu kalau ada waktu perenungan, walaupun itu 5 menit, 2 menit, kita merenung, duh hari ini misalkan saya udah ucap yang salah nih, atau aduh hari ini saya udah bersikap yang salah nih, udah besok saya nggak boleh mengulang hal yang sama. Lakukan lagi gitu. Terus emosi juga gitu. Emosi kita hari ini wah meledaknya sangat dahsyat. Kita langsung malamnya jadi bukan perenungan, wah hari ini nggak boleh nih, saya sudah kebablasan melakukan emosi yang seperti ini sehingga menyakiti anak saya atau pasangan saya atau keluarga saya. Besok saya harus perbaiki, saya harus kontrol emosi saya gitu. Jadi kita selalu lakukan perenungan hari demi hari. Jadi kita fokus dengan keadaan yang saat ini. Ya,
Baik, terima kasih Cimeta. Satu pertanyaan lagi, Ya. mungkin yang cepat ya, karena maaf banyak pertanyaan dari yang lain. Ini mungkin sedikit pribadi, tapi kalau nggak bisa, nggak apa-apa Cimeta. Jadi ini mengenai kenapa bisa sense sepertinya merasa tiba-tiba, oh ini orang padahal nggak ada bicara atau nggak ada apa-apa, tapi bisa tiba-tiba sangat suka atau sangat tidak suka. Begitu ya Cimeta, ini juga karena apa ya? Karena seperti sensing of energi, sepertinya begitu. Kalau ini kalau terlalu kepribadian, terlalu ke pribadi ya, nggak dijawab juga nggak apa-apa Cimeta, maaf. Maaf. Iya. Generalnya aja Cimeta kalau bisa. Iya. Umumnya memang kebanyakan orang punya sense seperti itu, Koci. Itu hanya kadang peka atau tidak pekanya aja. Oh, gitu ya. Bukan Jadi, karena rangsangan negatif energi atau itu bukannya. ya semua itu tentu ada keterkaitan. Jadi sebelum kita melakukan suatu tindakan, kita harus langsung refleksi dulu ke dalam diri. Gitu. Balik lagi ke perenungan, balik lagi ke samadhi gitu. Oh, suatu saat cepat atau lambat semua orang juga bisa memastikan, oh ya udahlah, ada hal yang perlu kita abaikan, ada hal yang perlu kita respon gitu. Iya, sepertinya begitu. Ya, gitu aja. Ya, terima kasih Cimeta. Iya, sama-sama. Ya. Oke, kita lanjut lagi sebentar. Thank you buat C. Julia yang sudah bertanya. Kita lanjut lagi ke chat. Ini Ci. Saya pernah melihat ada seseorang yang pernah kemasukan. Ya kita tahu kan bahasanya kan kemasukan ya. Dan mengaku kemasukan Dewi Kuan Im. Apakah benar dewa atau dewi itu suka atau mau masuk ke tubuh manusia, Ci? Mungkin boleh dijelasin sedikit, Ci. Sebenarnya tidak masuk ya. Itu hanya bisikan. Jadi paling hanya menempel aja. Itu pun menempelnya kalau dewa-dewi yang sebenarnya itu tidak bisa dekat sekali dengan manusia. Tetap ada jarak 1 atau 2 meter gitu. Tapi kalau alam rendah itu bisa nempel banget gitu. Terus juga kalau Dewi Kuan Im yang asli, dia tidak pernah memasuki tubuh siapapun gitu. Tetapi dewa-dewi yang mungkin dari alam tingkat 1 ingin berbuat baik, menambah usia di kehidupannya di alam sana, bisa juga menolong, tapi dengan mengatasnamakan Dewi Kuan Im. Ya. Oke, semoga menjawab ya pertanyaannya. Ini kita lanjut ke ini yang dari Udaresen. Silahkan. Silahkan. Dengan username EW, ya silahkan. Selamat malam, Cita. Ya, selamat malam, C. Ada 3 pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, sebagai orang biasa ya, yang belum memiliki kemampuan seperti Cimeta, apabila kita menanyakan kepada orang yang dapat melihat past life, bagaimana biasa untuk memvalidasi kebenaran past life itu? Ya, jadi kalau untuk hal yang seperti itu, sebenarnya untuk sekedar tahu, karena untuk memvalidasi ya hanya kita sendiri yang bisa membuktikannya gitu, karena dengan kita bisa melihat sendiri, itu seperti yang lebih pas. Oh benar saya di sini, oh benar kehidupan saya seperti ini, atau ada kalau ada kepekaan ya dari orang tersebut bisa merasakan, oh ya memang saya merasakan hal-hal yang seperti tadi digambarkan itu, ternyata ada yang kebawa di kehidupan ini, bisa juga seperti itu. Oh ya, terima kasih Cip. Masih ada yang kedua dan ketiga.
yang buat pernah dengar ada rekan yang mirip dengan Cimeta. Dia mengatakan kalau ada seseorang yang dia masuk kategori New Soul, dan New Soul itu tidak memiliki past life. Apakah itu benar? Apakah benar ada orang yang memang tidak memiliki past life sama sekali? Tidak ada. Maaf, maksudnya berarti semua orang pasti punya past life. Ya, semua orang pasti memiliki past life. Karena tidak ada suatu akibat tanpa sebab. Baik. Yang ketiga, ketika kembali di sekarang atau yang lalu, apakah selalu dalam kepercayaan yang sama atau bisa berbeda kepercayaan atau agama? Bisa berbeda-beda, C. Karena kita kan sudah miliaran kali kelahiran. Tentu agama yang kita peluk pun berbeda-beda. Tetapi agama itu hanya di alam manusia. Di alam lain semua sama. Terima kasih banyak atas jawabannya, Cik Meta. Ya, sama-sama, C. Makasih. Thank you, Ci, sudah mau bertanya, dan thank you, Cimeta, sudah menjawab. Kita lanjut lagi ya, Ci. Banyak sekali pertanyaannya, Ci. Ini, Ci. Selain melihat past life, kadang seseorang tergoda untuk melihat masa depan. Apakah hal itu, melihat masa lalu dan masa depan tadi itu, bisa menimbulkan karma buruk? Mungkin nggak cuma karma buruk ya, tapi mungkin menimbulkan karma ya. Saya mungkin bantu revisi sedikit. Dan apakah kalau melihat masa depan begitu, kita malah justru merubah hasil akhir masa depan kita? Gitu sih. Oke. Ya, silakan. Dilihat atau tidak dilihat, masa depan itu akan selalu berubah. Gitu. Jadi ketika seseorang mengetahui, oh masa depannya bisa begini, kan kita bisa cegah, kita bisa perbaiki. Oh, saya masih bisa perbaiki nih dengan nanam karma baik, dengan mengkondisikan hal-hal yang baik gitu. Tidak mau mengetahuinya pun tidak apa-apa. Toh yang penting tanam yang baik-baik sebanyak mungkin. Karena hal baik itu adalah yang kita tanam saat ini akan kita terima hasilnya di masa tua, entah di kehidupan berikutnya. Mumpung saat ini kita mengetahui ini bisa berubah, ini bisa kita kondisikan menjadi lebih baik, lakukan yang terbaik. Dengan kebijaksanaan, dengan ketulusan, dan dengan pikiran, ucapan, dan perbuatan yang terkendali dan baik. Itu aja. Oke, Cimeta, semoga jawabannya membantu ya dan menjawab. Kita lanjut ke ini, Krishna Vincent, silakan. Halo, selamat malam Cimeta. Ya, selamat malam Ko Krishna. Cimeta, saya ingin bertanya seperti ini. Kan kita itu sudah terlahir banyak sekali di kehidupan-kehidupan kita yang lampau kan. Lantas kan setiap kehidupan yang lampau kan kita berkeluarga dan berjumpa dengan orang-orang yang berbagai macam orang. Nah, lantas apakah kita itu bisa berusaha untuk supaya kita itu bisa terlahir lagi di kehidupan selanjutnya itu dengan orang-orang, misalkan di kehidupan sekarang ini kayak kita memiliki banyak teman-teman yang baik. Jadi kayak kita itu berharap supaya kita itu bisa terlahir lagi kehidupan selanjutnya dengan orang-orang seperti itu di kehidupan selanjutnya. Apakah hal yang harus kayak mungkin bisa kita usahakan seperti itu? Iya. Jadi untuk kita bisa selalu bersama-sama dengan orang-orang yang baik saat ini, lakukannya seperti yang 4 sama sada, sama sila, sama caga, dan sama panya. Sama-sama memiliki kemoralan yang baik, memiliki keyakinan yang baik, memiliki kemurahan hati yang sebanding, dan memiliki kebijaksanaan yang sebanding. Kalau itu semua bisa dan dilakukan bersama-sama, ya ada kemungkinan next life-nya
bisa bersama sebagai sahabat baik atau jadi dalam satu keluarga gitu. Jadi bisa dikondisikan. Oh, jadi dikondisikan ini bukan hanya oleh satu pihak, tetapi kalau Semuanya. bisa oleh semuanya gitu ya, Cimeta. Iya. Tapi kalau misalkan hanya satu saja, apakah masih ada kemungkinan, Cimeta, untuk terlahir lagi, maksudnya berdekatan mungkin? Tetap, selama kita masih siklus kehidupan ini, mau kehidupan sampai kapanpun, selama belum mencapai nibbana, pasti kita ada bertemu. Hanya pertemuan itu bisa random, bisa satu kehidupan di depan kita atau beberapa kehidupan selanjutnya baru kita ketemu lagi. Gitu. Lantas, Cimeta, kalau misalkan itu dengan agama, apakah itu ada, maksudnya kayak kita memiliki keyakinan semoga dengan kehidupan kita ini kedepannya kita bisa belajar Buddha Dhamma lagi. Apakah hal itu juga bisa kayak kita ciptakan dengan 4 yang landasan tadi itu, Cimeta? Ya, kalau untuk mengenai keyakinan, kita bisa lakukan dengan tekad. Jadi kita lakukan sebuah kebajikan ke sangga, atau kita kalau cowok bisa menjadi pabaja samanera. Dengan begitu kita bisa lakukan tekad. Segala kebajikan yang kita lakukan ini selalu mengkondisikan kita bertemu dengan ajaran Buddha Sasana yang murni, dan saya bisa bertemu dengan para guru suci, bisa mempraktekkan ajaran dengan baik. Gitu. Jadi balik lagi ke diri kitanya. Oh, balik lagi ke diri kita gitu ya. Oke, terima kasih banyak, Cimeta, atas jawabannya. Sama-sama. Oke, kita lanjut lagi, Ci. Apakah memungkinkan mendapatkan pasangan yang sebelumnya belum ada keterikatan karma di kehidupan sebelumnya? Kalau bisa, kenapa alasannya? Apakah bisa dijalankan hubungan tersebut dikatakan menciptakan ikatan karma baru? Berarti mungkin membuat sebuah karma baru berarti gitu, Ci ya. Kalau misalnya belum pernah berhubungan dengan kehidupan di masa lalu, mungkin kurang lebih begitu, Ci ya. Silahkan, Ci. Bagaimana menyikapi? Ya, kita pasti pernah berhubungan dengan orang-orang tersebut di masa lalu. Memang tidak selalu sebagai pasangan kita. Bisa juga ternyata sebagai adik kita, sebagai kakak kita, sebagai orang tua kita. Itu kan siklus muter terus. Jadi bisa yang di dalam jangkauan terdekat, dia tidak pernah menjadi bagian pasangan kita. Tetapi yang sangat jauh sekali, entah di kehidupan yang keberapa, ternyata kita pernah sebagai suami istri juga, pernah sebagai orang tua dan anak juga. Itu. Makanya di dalam Buddhis, jodoh itu adalah pilihan. Jadi kita menentukan pilihan kita. Kita bisa bertemu dengan seseorang, bisa jadi dengan seseorang. Itu bisa memang karena pertama ada jodoh karma, kedua ada hutang karma yang harus dijalankan. Kalau hutang karma yang harus dijalankannya, misalkan kita masih bisa terima dengan akal sehat kita, dengan perlakuan-perlakuannya, dengan ucapannya, dengan pikirannya, oke, jalankan, selesaikan di kehidupan ini. Tetapi apabila ketika kita menjalankan hubungan, di awalnya memang jodoh, kedua ternyata hutang karmanya fatal atau musuh karma, itu patut kita pertimbangkan dan patut kita kondisikan untuk yang terbaiknya seperti apa. Bisa kita dengan kondisikan banyakin perbuatan baik, kita banyakin pelimpahan jasa, kitanya juga berusaha terus memperbaiki diri. Seiring dengan waktu, semuanya itu bisa berubah. Karena balik lagi, pertama diri kita sendiri dulu yang mulai. Baru itu proses akan berjalan sesuai dengan situasi dan kondisi juga dari pasangan kitanya. Oke, Cimeta. Mungkin saya mau
tanya sedikit mengenai ini, Ci ya. Kalau misalnya yang di kehidupan sekarang itu kita berjodoh dan memiliki apa tadi istilahnya kayak hutang karma, Ci ya, di kehidupan sebelumnya. Apakah itu nanti nggak mengondisikan kita malah membuat sebuah karma baru yang mengondisikan kita jadinya hidup dengan dia lagi gitu, Ci? Nggak selalu. Kalau hal itu misalkan bisa di tengah-tengah nih, merasa, aduh, aku udah nggak bisa deh sama kamu gitu. Terus dianya juga merasa, ya nih, nggak bisa, daripada aku menyakiti kamu terus, kamu juga jadi merasa menyakiti aku terus, ya udah, nggak apa-apa berpisah. Walaupun awalnya sempat saling sedih, sempat saling kayak ada sedikit permusuhan. Toh seiring dengan waktu kita bisa perbaiki perlahan-lahan, semuanya membaik, ya udah. Tapi kalau merasa, oh udah deh, nggak mau ada hubungan apapun lagi, itu pun nggak masalah. Toh yang penting ada kesepakatan kan dari kedua belah pihak, nggak bisa hanya dari satu pihak. Oke, thank you, Ci. Kita lanjut ya. Oke. Mungkin ke Ko Steven yang sudah dari tadi resen. Silakan, Ko Steven. Ya. Selamat malam, Meta. Ya, selamat malam. Ya, saya mau bertanya. Iya, kok. Kalau tentang past life itu kan ada yang dibacakan sama orang, dan yang satunya itu ada yang seperti dihipnotis. Jadi kayak jadi kayak dihipnotis, nanti ditanyai mundur sampai yang sebelum-sebelumnya past life gitu. Nah, apakah metode hipnotis itu juga sama akurat dengan yang dilihat sama yang orang indigo itu? Iya. Oke. Kalau untuk yang di regresi itu kadang belum tentu sama kok, karena random kan. Kalau di regresi itu mundurnya bisa nggak jelas, bisa yang terdekat, bisa yang jauh sekali di luar jangkauan dari si orang yang melihat itu. Karena kadang itu masuk ke memori yang sangat berkesan di dalam dirinya. Ketika memori yang sangat berkesan itu keluar, dan dia menceritakan apa yang terjadi, itu bisa terjadi juga. Terus kalau yang aku pernah melihat dari beberapa yang di hipnoterapi, memang ada yang beneran dia masuk ke past life regression-nya, ada yang memang dia nggak bisa masuk, tapi pikirannya akhirnya yang bermain-bermain sendiri gitu. Jadi kalau untuk yang misalkan kitanya tidak mengerti, ini orang beneran ngeliat atau dia hanya bermain dengan pikiran, itu agak sulit membedakan gitu. Jadi kalau aku pernah melihat sendiri, oh ini beneran, oh yang ini cuma bermain pikiran. Kalau bermain pikiran sih, ya sempat aku bangunin, bilang ini nggak bisa, karena memang udah ada penolakan dari dirinya, akhirnya pikiran yang bermain. Oh, jadi seperti mental block gitu ya? Iya, ada kok kayak gitu. Oh, berarti kalau boleh saya simpulkan ini, sebenarnya otak kita ini menyimpan semua past life pertama sampai terakhir, hanya kita nggak bisa unlock sendiri gitu ya, Met? Ya. Betul kok. Oke. Jadi supaya kita bisa tahu gitu mungkin ya dengan cara meditasi itu ya, yang 6 kehidupan dan berapa kehidupan gitu mungkin ya. Iya. Terus untuk kita bisa membuka locknya, sebenarnya kita mengikis kilesa diri sendiri sih. Karena kilesa itu yang paling berat untuk dikikis, loba dosa mohanya. Kadang kita tanpa disadari, kita memupuk kebencian, kebodohan batin, terus juga keserakahan. Ketika kita bisa mengontrol itu semua sedikit demi sedikit, ya itu juga ada pengaruh. Oke, jadi nanti untuk masa depannya ketika kita nanti mati lahir, jadi tersimpan di dalam otak ini semua ya? Iya, betul. Ya itu aja cukup, makasih. Ya, makasih kok.
Oke, kita kembali lagi ke chat. Ini Ci, ada yang tanya. Apakah kehidupan past life kita sama dengan kehidupan kita sekarang? Seperti roda berputar pada porosnya. Ya, ada yang sama, ada yang berbeda. Karena kan juga beda zaman ya. Jadi nggak selalu 100% tuh sama. Tetapi kita bisa mengetahui apa yang kita lakukan itu dari akibat yang sekarang kita terima. Kalau di saat ini kita lebih banyak menerima kemalangan, kita banyak menerima musibah, kita banyak menerima masalah, kita ketemu orang-orang yang tidak baik, maka dulu kita pernah melakukan hal-hal yang tidak baik. Makanya di kehidupan ini kita banyak mengalami hal-hal yang merasa kita sendiri, aduh berat banget nih jalanin kehidupan gitu. Jadi dengan gitu kita renungin, kita berusaha perbaiki pelan-pelan dengan menjadi lebih baik. Tanam kebajikan sebanyak mungkin melalui pikiran, ucapan, perbuatan. Oke, terima kasih Ci. Semoga Ya. menjawab. Selanjutnya kepada ini, AI Foni yang sudah dari tadi resen. Silahkan ya AI. Selamat malam Meta. Selamat malam Mai. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Ini saya mau tanya, kan suami saya dulu pernah bilang, kan kita beda agama. Dia bilang, kalau apa, kenapa kamu nggak ikut saya saja, supaya nanti kalau kita meninggal bisa sama-sama tujuannya. Sedangkan tadi Meta bilang tidak ada agama di situ ya. Iya. Apakah agama lain kalau meninggal apa bukan masuk di dia punya apa jalurnya? Agama Buddha di jalurnya sendiri, bukan begitu? Islam ya. Oh. Bukan begitu. Semua sama, ya, mengalami proses yang sama. Sama-sama melewati momen pikiran terakhir juga. Oh, tidak bilang masing-masing punya ini. Kok agama ini ada jalannya di situ, enggak ya? Enggak. Jadi orang itu mau percaya, mau tidak percaya, tetap semua mengalami proses yang sama. Oh, begitu. Iya. Suami saya dulu tuh pernah waktu sakit dioperasi. Waktu dioperasi masih udah sadar, tapi kalau begitu masih di rumah sakit, tapi kalau dia tutup mata, dia bisa melihat kemana-mana sampai dia suatu hari dia cerita, saya ini kalau tutup mata saya jadi takut, katanya tutup mata. Begitu saya mau tutup mata, mau tidur, udah saya udah bisa pergi kemana-mana. Dia udah kayak pergi ke apa ya, udah lewatin itu apa, udah lihat ini orang dibunuh-bunuh kayak di neraka gitu. Terus dia lihat Kuangkong kayak naik kuda gitu, pegang tongkat. Pokoknya macam-macam dia cerita, sampai saya sendiri takut. Saya tadinya pikir apa yang dia lihat, jangan-jangan dia lihat makhluk yang tidak bagus di rumah sakit itu. Sampai saya nggak berani tanya, akhirnya dia nggak tahan, dia ceritain, saya tutup mata saya bisa kemana, ke timur-timur, atau teman saya udah bisa sampai situ, bisa ke tapi tiap hari begini, pokoknya prosesnya selalu begitu sampai dia bilang, kenapa saya begitu ya? Terus kan waktu sebelum operasi saya ada ke wihara di Glodok itu, Cinta Yen ya. Saya di situ ada yang kasih tahu, kamu mendingan ke sana berdoa, maksudnya minta keselamatan. Jadi saya ke sana, pasang dupa semuanya, kasih minyak, terus itu orang ajar saya, kamu kuis 108 kali, saya juga lakukan, sampai orang lewat-lewat udah nggak lihat, injak juga rambut saya kuis terus. Tapi terakhir dia waktu dia lihat-lihat begitu, terakhir dia udah jauh sampai lihat-lihat ini tuh, terakhir dia lihat, dia udah mau jalan katanya, terus dia tengok, ada istri sama anak saya di belakang. Terus dia jalan-jalan lagi, ada muncul kayak Islam punya
Muslim punya apa nabinya gitu muncul, terus muncul lagi katanya Tuhan Yesus, ya kan agama Katolik. Terus ada gereja muncul apa ya Yesusnya atau Bunda Maria, terus ada Buddha lagi muncul. Terus dia bingung memilih katanya, dia mau ke yang mana. Terus terakhir muncul Dewi Kuang Yin. Terus Dewi Kuang Yin itu dia bingung milihnya nih, ada semua sudah ada di situ, tinggal dia mau masuk di mana. Terus Dewi Kuang Yin terakhir tuh kasih memancarkan sinar yang terang, terus cantik sekali, terus bunga-bunga bertebaran katanya. Udah itu terakhir dia sadar. Sejak itu dia udah nggak lihat apa-apa lagi. Itu saya mau tanya kenapa itu prosesnya? Apakah karena doa saya ke wihara itu sedangkan dia itu bisa agama lain, saya bilang itu karena Dewi Kuang Yin menolong kamu, saya habis pergi berdoa situ minta keselamatan kamu untuk apa operasi supaya kamu selamat berjalan dengan lancar, itu saja yang saya minta, tidak apa-apa. Jadi bagaimana menurut Neta mengenai ini suami saya yang alami ini? Tapi umumnya semua orang ya kalau mengalami proses yang entah koma, entah proses-proses yang seperti ini, itu pikirannya sih yang lebih suka mengembara. Jadi muncul dari pikiran-pikiran dari pikirannya sendiri maupun dari yang ya alam bawah sadarnya yang random semua gitu. Jadi itu belum tentu past life juga, bisa dari pikiran yang muncul dari kondisi-kondisi yang saat ini gitu. Kebanyakan gitu sih. Karena kalau yang dibilang kayak mati suri lah segala macam itu semua kan bisa dijelaskan di Abhidhamma ya gitu. Bisa dijabarkan. Jadi bukan karena apa ya, karena saya berdoa ke kelenteng itu sampai dia disinarin gitu. Saya sudah tapi dia bilang waduh cantik banget itu Dewi Kuang Yin. Oh saya pikir waduh kamu sudah jalan-jalan ke neraka, udah lihat orang disiksa, udah penuh darah katanya, itu tuh bisa ada pikiran seperti itu, dia bisa maksudnya pergi ke tempat-tempat yang karena itu kadang apakah itu ke neraka, kunjungin neraka atau apa itu? Umumnya pikiran kita semua tuh mengembara karena persekian detik pikiran kita itu cepat berubah banget gitu. Jadi pada saat biasanya orang lagi mengalami koma atau sedang mengalami proses yang seperti antara sadar enggak sadar, itu kelihatan macam-macam. Karena pikirannya mungkin pernah berpikir mengenai oh neraka kayak gini, oh surga gini. Jadi pikiran kita biasanya yang umumnya bermain sendiri sih. Oh gitu. Iya. Terima kasih ya. Ya sama-sama Ya. ya.